الرحمن الرحيم. Salawat dan salam bila sama-sama kami berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, dua hal yang ingin sampaikan. Yang pertama sekali mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Lai terang Bu. Sehingga dengan nikmat umur tersebut bisa kita hadir di Masjid Darussalam yang kita cintai ini dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita masuk nanti ke dalam surganya Darussalam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah malam ini kita juga masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Diberikan Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihan, tidak kepada seluruh manusia. Jadi umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan istiqomah, itu hanya ada bagi hamba pilihan, tidak semua manusia. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada ke masjid. Di rumah saya, nonton kama nonton saya, di kadai-kadai kepanjang saya. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, tapi malih dan istiqomah. Awak itu ada. Alhamdulillah. Bu, lai terang Bu. Hari hujan Wah. Oh gitu. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Darussalam, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, guru-guru kami, buya-buya, ustaz-ustaz kita, imam-imam kita yang sama kita muliakan. Nini mama, alim ulama, cadia pandai, kaum ibu bunduk kandung, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini pengajian di Darussalam yang selalu istiqomah. Biasanya kalau mengaji itu kan siap maghrib. Maghrib sampai isya. Jadi jaleh berhentinya. Bunyi alarm isya berhenti. Nah, kalau sekarang kan siap isya nih, nengka ditunggu alarm subuh panjang gitu. Ya, mungkin kita tidak lama, sebentar saja. Karena ibu-ibu lama ngantuk Bu? Iya ndak. Lai dong bawa kelontong. Lai, bawa kue dah. Lai, beko lah deh. Baik, terima kasih Buya Darman
yang telah menghubungi kita tadi kemarin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah tidak beberapa hari lagi, kalau Allah izinkan, kita akan sampai di bulan yang penuh kemuliaan, yang sangat luar biasa, yang sering kita sebut dengan bulan maghfirah, bulan penuh ampunan, yang sangat ditunggu-tunggu. Kok kabuliah pinta je pinto, pinta kolai kabalaku, kandak kolai kabuliah. Kok kamati matilah bulan puasa. Kalau ingin kamati ya, kok buliah minta, tapi kan maut kau kan tak tahu awak doh. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Usia berapa, di mana saja, sedang mana, bulan kapan saja, kita tidak tahu. Maut itu rahasia Allah. Tapi kok boleh kamu minta? Karena dalam bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, man faraha bidakhuli Ramadan, sia yang senang hatinya, gembira dia, senang hatinya, bahagia dia, tak kalah datangnya bulan Ramadan, haramallah jasadu ala niran, Allah hindarkan dia dari sentuhan api neraka. Masya Allah, itu gadang sehati baru tu, kan luar biasa tu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada majlis-majlis ilmu, hadiri tarawih. Ada wirid, biar siang, biar malam, biar pagi, biar sore, atau sudah maghrib, sudah isya, datang terus. Karena dalam kajian-kajian tersebut banyak ilmu, pengetahuan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan. Kita datang ke masjid untuk mendengarkan kajian ilmu pada malam ini dan juga malam-malam yang lainnya. Itu yang dinilai bukan siapa ustadznya, pengajiannya, barah lamonyo, bukan itu. Tapi yang dihitung itu adalah langkah kaki. Itu hadisnya sahih. Jadi langkah kaki awak tu yang dihitung. Siapa yang hadir, yang datang ke majlis ilmu, tiap dari satu langkah yang kita langkahkan, bikulli khutwatin sanah ajruha qiyamuha wa siyamuha, sama dengan pahalanya setimpal setahun puasa sunnah dan setahun solat malam. Salangkah baru. Ibu baralangkah tadi dari rumah, lain duit betong tadi, ndak lupa metong, beko petong kau pulang deh. Ikan tahu wak 1, 2, 3, sampai 5, kaki 2 tu. Kalau ingin tahu wak, ndak ada. Semakin banyak langkah kita, maka semakin banyak pahala yang kita peroleh. Jadi caranya baik keliling-keliling dulu, baik keliling komplek dulu, baru sampai kemari. Kalau dah lambe-lambe saya melangkah tu, bentuk anak daro. Semakin banyak langkah, maka nilai pahalanya semakin hebat di sisi Allah. Satu, ibu ya, lama ngantuk bu? Nah, ngantuk maka lontong oleh. Yang kedua, siapa yang hadir di majelis ilmu, yang datang dalam wirid pengajian, kata Rasul, ada beberapa hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaannya.
Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini gua, ini adalah Allah berikan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Lai tenang dalam masjid, Bu. Lai. Orang beriman dalam masjid sama dengan ikan dalam air. Ikan dalam air kan tenang tuh, nyaman, senang. Coba kalau ikan tuh dioncen keluar, bentuk apalagi kalau lama dia di luar, dia bisa mati. Orang beriman kalau dalam masjid bagaikan ikan di dalam air. Itu cara mengukurnya. Jadi kalau nyaman awak dalam masjid, itu tanda beriman doh. Orang yang tidak beriman, iman yang kurang atau imannya yang tidak stabil, dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Burung ibu tahu? Apa-apa ada burung kan? Emang melihara burung bos ya? Ada melihara burung ya? Yang ada burung cari salah bantu melompek kemari, mambuang kemari. Tidak ada nyaman dalam sangkar itu doh. Tabang kemari, padahal sangkar ketiknya tuh. Itu ciri-ciri orang yang kurang iman tuh. Jadi kalau ada yang tidak nyaman dalam masjid, kita orang Islam tidak nyaman dalam masjid, itu imannya perlu dipertanyakan itu. Tidak istiqomah imannya. Allah berikan ketenangan dalam masjid itu. Bukti orang tenang, dia pikiran tidak banyak, masalah tidak banyak. Walaupun sasudaiko banyaklah masalah balik, tapi dan jaleh selama dalam pengajian tu dia tenang. Buktinya tenang. Orang yang mudah tenang, orang yang tentram, jiwanya tenang, dia mudah tidur. Contoh, menyanda saja ketiknya langsung berkaruah. Contoh. Padahal suara ustaz tu karih itu, lah pakai mic lagi. Orang rami, suara karih, lalok je. Itu kan tanda ketenangan itu. Dan itu tidak sembarang orang tu dah. Iya sawana orang tu. Iya, tidak orang-orangan tu dah. Tidak ada bu. Kok kau nyanda lah. Bakaruah boleh tidak ada. Karena karuah ibu tu nanti akan menjadi saksi itu di hadapan Allah. Tanda kita berada nyaman di dalam rumah ibadah. Nazalat alaihimus sakinah. Waalaikumsalam pada tu. Kalian suah. Jadi yang kedua, wa khafat alaihimul malaikah. Para malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang beriman itu. Jadi itu untungnya wa hadir di majelis ilmu, Allah berikan ketenangan, Allah ampunkan makhluk Allah, malaikat memohon ampun kepada kita. Kan sangat luar biasa itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, di masa saja kalau ada pengajian, kita kunjungi, kita ikuti, karena langkah kaki Bapak Ibu yang dihitung dan dinilai pahalanya sangat luar biasa. Ya Bu ya. Lah Bu. Lai terang Bu. Lai. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita persiapan Ramadan. Yang perlu awak persiapkan. Apakah harus memperancang rumah atau yang belum ada kita adakan? Yang sangat terpenting sekali adalah kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Satu, bulan suci ya, bulan suci. Jangan diawali dengan kekotoran.
Jadi suci harus dengan suci. Berasihan dulu. Itulah yang dimaksud dengan dalam agama tu fa'fu wasfahu. Tadi Pak Ketua lah menyampaikan tu, saling maaf memaafkan. Jadi konsep Islam tu bukan minta maaf, tapi saling maaf memaafkan. Fa'fu wasfahu. Kenapa seperti itu? Karena kita akan memasuki bulan suci. Bersihkan dulu. Maka jangan diawali dengan kekotoran. Jangan dojo yang tak belok ni. Baik tetangga, apalagi kalau orang tua, apalagi kalau suami istri, payah tu. Jadi jangan diawali. Termasuk kalau dulu ada yang terkenal itu balimau. Kalau sekarang tak tahulah apakah ada juga kebiasaan balimau tu. Jangan disalah gunakan. Dulu orang tua-tua kita balimau tu sebenarnya kan tak sempat jalan menjalang. Maka menjelang Ramadan datanglah keponaan jo anak-anak jo suaminya pai ke rumah mama bawa rantang. Rantang tahu ibu ya? Rantang tu macam-macam isi tu. Ada sambal, ada nasi, ada kue, ada lemang, macam-macam lah. Ada cik rantang tu limau. Limau tu dari rempah-rempah. Ibu-ibu tahu tu. Kalau orang gaya ambo itu suka membuat itu dulu. Dari apa ibu? Yang wangi-wangi itu. Memang wangi. Ingguh, dasut, apa tu? Ya. Ada di sana itu. Beko tiba di rumah mama tu kumpul. Sampaian, mak, mohon maaf, assalamualaikum. Tidak sempat menjalang mama, kami banyak salah. Karena awak ke puasa, maafkan kami ni. Oh iyalah, mama kayak gitu juga. Saling maafkan awak. Berdoa situ. Bersyukur Allah telah izinkan beri umur panjang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Beko makan bersama situ. Jadi limau tu sebenarnya tujuannya adalah kalau di dalam agama fa'fu wasfahu tadi itu saling maaf memaafkan. Kadang kini lah disalah artian. Balimau tu pai mandi-mandi. Kemarin ada yang tanya jemaah tu, Pak, hukum balimau tu wajib, sunnah, makruh atau haram? Kamu tahu balimau pai mandi-mandi Pak? Di semua semandi bisa seorang tu mah. Abian sabun kat 3 buku dah bah tu dos. Indah kat tempat-tempat ramai tu bah. Jadi kalau dulu sampai dikawal dulu tu. Aku masih tak kena jembatan Kuranjai itu dulu tu ramai tu. Dijaga di sana tu, ada organnya. Hari pertama Ramadan tu nyohoyak di kampung, untang pantiang dilari, tangga-tangga Sarawak di gue. Terus mandi mah. Gampung dulu, karena dibuat nak. Ambo mencari ya. Karena malam tu lah start pai kajian Ramadan. Itu tak boleh campur laki-laki perempuan, itu jadi haram. Bukan mahram itu. Jadi kalau lah mandi campur laki-laki dengan perempuan itu sudah terlarang. Padahal bulan suci diawali dengan maksiat. Ada kompoi ramai-ramai. Sejak itu ada edaran dulu diedarkan tidak boleh lagi. Jadi kepada kita dan anak-anak kita, maka yang penting adalah ilmu. Jadi jelang Ramadan tu nengkau apa banyak ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk beramal di bulan suci tersebut. Atau yang berlalu. Contohnya ilmu tentang puasa, ilmu tentang solat tarawih, ilmu tentang apa lagi solat wajib,
Jangan merasa bangga, jangan merasa cukup dengan yang ada. Awak Allah salat wajib Allah tu. Padahal yang sunnah itu sangat luar biasa nilainya. Nah, jadi oleh sebab itu bahwa ternyata ilmu untuk beramal itu sangat penting. Makanya kita perbanyak. Kalau ada kajian-kajian jelang Ramadan ini, ikuti, kejar. Mungkin ibu-ibu kalau ada majelis taklim, datangi. Karena itu adalah sumber pengetahuan untuk kita beramal. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena nanti ada, seharusnya bulan Ramadan datang itu kita kan beruntung mendapat ampunan. Tapi ada manusia yang merugi. Lah datang bulan Ramadannya merugi juga. Siapa itu? Orang yang tidak ada ilmu. Contohnya, lah datang Ramadan dia tidak puasa. Sengaja ditinggalkannya. Nyosangko itu kalamo saya. Padahal amal kebaikan di bulan Ramadan itu berlipat ganda, sangat luar biasa. Makanya Rasul menyampaikan kullu bani Adam, tiap-tiap kebaikan, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam, tiap-tiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, yudha'afu lahu, dilipat gandakan kebaikannya. Jadi bulan puasa itu Bapak Ibu, kebaikan kita dilipat gandakan. Atau dikejar itu. Di kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan. Hadirin, setiap rata-rata setiap ibadah itu adalah perintah. Aqimus shalah, salat perintah, dirikan salat. Zakat, waktu zakat perintah, bayar zakat. Haji perintah, umrah perintah. Tapi yang puasa itu bukan perintah, larangan, menahan, tahan makan, tahan minum, tahan apa lagi? Tahan segala-galanya. Kan beda kan? Beda dengan ibadah lain itu. Jadi puasa itu adalah menahan. Makanya menahan sejak mulai terbit fajar sampai terbenam matahari pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di puasa itu menahan. Kenapa menahan? Karena manusia itu kadang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Sadualah nyambiak wah. Kan gitu dulu di Sarugo. Adam, Nabi Adam alaihissalam. Adam silakan makan, nikmati surga, ambil, pakai, manfaatkan semuanya, silakan ambil. Yang cik wah, tidak boleh. Tahan mencik wah. Apa itu? Pohon kuldi. Tidak taluk menahan cik itu doh. Itu yang anak nafsu tu, hawa nafsu tu. Jadi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya itu adalah sangat luar biasa. Itulah larinya nanti kepada sabar. Karena orang yang menahan, orang yang puasa itu kesabarannya sangat tingkat tinggi. Awak di rumah seorang, di rumah awak, makanan awak yang masak, rumah dikunci, anak bayi, awak seorang saja dalam rumahnya, kan bisa kita makan tuh. Tidak ada yang tahu Ramadan siang hari, tapi kita tahan, sabar. 1 menit menjelang berbuka, bu, lena muah ibu berbuka 1 menit menjelang berbuka. Kenapa tidak mau? Tahan. Itu hebatnya. Kalau itu yang ada dalam diri, mampu menahan, mengendalikan, insya Allah aman. Suami istri tidak akan cekcok. Dalam masyarakat aman.
tidak akan ada masalah. Banyak orang carai kan gara-gara itu. Woi, bab engkau carai, ambo tak tahan le dong. Ya kan? Ndak tahan le dong. Lah berapa tahun? Alah 20 tahun. Lah 20 tahun. Ndak tahan. Awak lah berapa tahun? Lah 50 tahun. Lah 50 tahun ingin carai jo. Kenapa? Ndak tahan. Ini yang penting, kesabaran itu. Makanya kalau dalam Al-Quran itu innallaha ma'a, ada ma'a. Allah itu bersama. Bersama siapa? Orang yang sabar tadi itu. Jadi Ramadan ini sangat luar biasa. Kalau puasa, kalau Ramadan, kalau menahan ini dijadikan sebagai pakaian dalam kehidupan kita, insya Allah di lampu merah. Kan banyak di jalan tuh yang nyelonong-nyelonong itu. Kenapa? Ndak mampu menahan, ndak sabar, nyingin ndak undu saya. Penting. Kita kadang-kadang dalam mendidik anak-anak berang kepanjang saya. Kenapa? Ndak mampu menahan. Jadi ternyata ibadah puasa tersebut di dalam diri manusia sebagai sistem kontrol yang luar biasa. Makanya Nabi Adam setelah nyampai ke dunia disuruh puasa. Taubat diterima. Rabbana zalamna anfusana itu iya. Taubat diterima. Tetapi tetap disuruh menahan. Maka sangat penting sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau di dalam diri kita sudah memiliki sifat sabar, kontrol diri, dengan banyak menahan, mengendalikan diri masing-masing kita, insya Allah nanti ingin berkuasa juga, nanti lagi ingin sebaik-baiknya bagaimana menjalankan aturan. Karena itu tadi. Jadi mari kita bagaimana Ramadan ini kita jadikan sebagai ajang bagi kita untuk selalu mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang penting bagi kita di dalam Ramadan tersebut ada ibadah yang agung dan mulia dan jangan sampai dilewatkan, yaitunya malam Lailatul Qadar. Lai terang aku, lai kejar itu. Jadi kalau awak ingin mendapat yang terbaik di sisi Allah, Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan tu berapa tahun tu, Bu? 8, lebih kurang 83 tahun. Sekali Bu solat sikonya dapat malam qadar tu, dapat Lailatul Qadar tu, malam kemuliaan itu, sekali solat isya di siko sama jo 83 tahun. Nan solat ampe rakaat solat jamaah tu kan luar biasa tu. Makanya jangan lari dari masjid, ramaikan masjid. Jangan di rumah aja, apa banyak di masjid. Manga di masjid Ustaz, Buya, duduk-duduk salah. Duduk-duduk membaca Al-Quran jadi tidak ada. Kalau tidak duduk-duduk saya mau junju menong-menong. Tidak ada. Memasak sebelang golai. Nah, gitu. Bapak-bapak i'tikaf itu di masjid. Kalau ibu-ibu, Pak, kalau izin suami tidak ada. Tapi kalau tidak izin suami tidak sah. Karena i'tikaf itu
kalau tidak izin suami itu kan nanti bermasalah bagi yang punya suami. Suami awak, jangan suami kawan lo. Ibu ya. Jadi oleh sebab itu banyak amaliyah yang perlu kita biasakan di bulan suci Ramadan nantinya. Solat sunnah jangan sampai tinggal. Solat jamaah usahakan setiap waktu. Kau tak bisa masjid Darussalam kok, masjid yang lain. Mungkin awak kapai ke pasar. Kadang-kadang suruh azan, berhenti dulu solat jamaah. Mungkin awak sedang di balai baru, sedang di alai. Kadang-kadang suruh azan, solat jamaah. Jamaahnya tu enggak dikejar. Jamaahnya tu. Kenapa seperti itu? Umur pendek. Nilai kualitas ibadah Allah siapkan yang terhebat. Umur awak rata-rata kan 8 berapa? 63. 90 100 tahun itulah buruk bentuk tu. Ada yang 100 tahun suka bu? Tidak ada. Kalau 100 tahun tu lah Betawi dagu je lutui itu. Lah takui macam min tu mah. Bakaco seorang tu umur 100 tahun, atau lah camih tu. Mencari diri seorang. Ada kali cari lai kali pui sudah lah. Tidak ada. Makanya umur pendek. Nilai yang Allah siapkan itu sangat luar biasa. Makanya perbanyak di masjid rumah ibadah. Jangan di rumah aja solat, di masjid jamaah. Kerjaan jamaah itu, karena salatul jamaah afdal min salatil fazi. Salat jamaah itu lebih afdal. Oh lah selesai mah. Lah selesai lontong tu bu. Nah, baik. Yang terakhir, orang-orang yang nanti merugi di bulan Ramadan itu, agar tidak dapat kita kerugian, maka jaga amal ibadah. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Siapa saja orang yang merugi? Satu, orang yang tidak puasa. Yang kedua, orang yang tidak melaksanakan solat berjamaah. Ketiga, tidak melaksanakan tarawih, solat tarawih. Jangan sampai indah. Dia pasti merugi, karena solat tarawih hanya ada bulan Ramadan. Bu, kalau ada ibu tinggal puasa, besok di bulan lain ibu ganti, ya kan? Dikata namanya. Malamnya ibu lagi tarawihan. Enggak, lain dah. Tarawih ibu malamnya. Besok ibu ganti, ibu mengganti puasa, malamnya ibu tarawih. Enggak, berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Makanya jangan tinggal. Kemudian selanjutnya orang yang merugi itu, yaitunya orang yang tidak baca Al-Quran, karena nilainya dilipat gandakan. Apa banyak baca Al-Quran, biar di rumah, biar di kadai. Mungkin ibu-ibu menggalai. Kalau menggalai awak bawa Al-Quran tu ke kadai awak tu, baca Al-Quran. Tidak ada orang belanja dah baca Al-Quran. Tidak ada orang belanja baca Al-Quran. Kemudian orang yang tidak membayar zakat fitrah. Itu kelompok manusia yang merugi itu. Itu simpelnya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi karena ilmu untuk memperbanyak amal sangat penting sekali, maka sering-seringlah perbanyak kita mendengarkan kajian, baik di masjid, di musola, di majelis-majelis ilmu lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama hendaknya. Baik, demikian saja. Ada yang bertanya Bu? 1 menit. Lontong ala kuliah di Tatiang. Lah jam 9. Berarti lah 30 menit lebih itu. Baik, kalau tidak ada, mohon izin saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjuang mohon maaf yang sebesar-besarnya tersinggung deka naik, talantuang deka turun, yang sering kadang-kadang kita kasih kajian di sini atau di majelis-majelis lainnya kita ketemu yang tidak sempat tegur sapa dari lubuk hati yang dalam. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kita semua. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam
أشرق البدر